Saya mau tegaskan lagi, dari 3 calon yang sekarang dijual di media ya, Ganjar, Prabowo, Anies, saya hakul yakin sambil merem ya, yakin banget yang terbaik Anies. Oke, setuju? Kan saya udah bilang ya, bahwa dengan presidensial threshold ya, siapapun yang maju itu tidak bisa lepas dari oligarki karena perlu uang yang sangat besar. Ya, satu. Yang kedua, siapapun belum tentu aman kecuali yang diusung oleh PDIP, ya kan? Karena PDIP punya suara lebih dari 20%. Saya kira teman-teman Anies juga paham betul bahwa mereka betul-betul tidak aman. Gangguan masih terus banyak, ya kan? Semuanya kalkulasi kepentingan pragmatis, saudara. Kalau Anies tidak mengumumkan cawapresnya sampai Juni, maka Demokrat akan evaluasi dukungannya kepada Anies. Apa maksudnya coba tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita masuk ke rubrik Gaspol ya. Gosip aktual seputar politik. Gaspol, gosip aktual seputar politik. Saudara sekalian, edisi Gaspol terakhir sebelum yang ini, saya kasih judul yang bunyinya gini. Anies benar-benar belum aman, banyak gangguan dan masih sangat rawan. Yang ini masih ingat ya? Nah ini. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Masya Allah. Saya dapat hujatan ya, dapat omelan. Dibilang saya menggerogoti kubu Anies, dibilang saya menjegal Anies. Astagfirullahaladzim, nggak gitu ya. Saudara sekalian, saya mau tegaskan lagi, dari 3 calon yang sekarang dijual di media ya, Ganjar, Prabowo, Anies, saya hakul yakin sambil merem ya, yakin banget yang terbaik Anies. Oke, setuju? Nih ya, kalau lu pilih Ganjar, sorry. Lu pilih Prabowo ya, ogah. Lu pilih Anies ya, ini. Ketika memang harus coblos-mencoblos, saya jamin insya Allah pasti saya pilih Anies. Tapi kalau sampai hari ini saya belum ikut istilah Joko Widodo cawe-cawe, karena saya memang tidak ingin seperti ini. Kan saya udah bilang ya, bahwa dengan presidensial threshold ya, siapapun yang maju itu tidak bisa lepas dari oligarki karena perlu uang yang sangat besar. Ya, satu. Yang kedua, siapapun belum tentu aman kecuali yang diusung oleh PDIP, ya kan? Karena PDIP punya suara lebih dari 20%. Anies yang sekarang kita bicara beberapa kali Gaspol ini benar-benar tidak aman, saudara. Saya justru dengan Gaspol saya ini, saya ingin mengingatkan Anies dan para relawannya, please beware, hati-hati banget. Saya kira teman-teman Anies juga paham betul bahwa mereka betul-betul tidak aman. Gangguan masih terus banyak, ya kan? Kemarin saya bilang, kok menuduh Nasdem? Saya nggak nuduh Nasdem, enggak. Tapi bahwa politik semua sangat mungkin, iya terjadi. Yang udah kita dengar adalah bahwa sekarang kekuasaan sedang mengincar 2 menteri Nasdem yang lain. Jangan lupa kan, Siti Nurbaya, Menteri KLH, yang akan dicari pasal-pasal korupsinya. Kemudian yang satu lagi adalah ya Syahrul Yassin Limpo, SYL, Menteri Pertanian. Dan kalau memang ternyata nanti Syahrul Yassin Limpo akan dijerat dengan pasal-pasal narkoba, sebetulnya juga bisa jadi backfire pada penguasa. Pukulan balik. Kenapa? Karena gosip yang, bukan gosip, nggak enak ya, informasi yang beredar di bawah permukaan, anak-anak para petinggi negeri juga main narkoba. Oke, yang pertama. Yang kedua, saya masuk persoalan bahwa ini beberapa berita ya, misalnya bagaimana si Demokrat
ketua Bapilunya, Andi Arief, mengatakan kalau Anies tidak mengumumkan cawapresnya sampai Juni, maka Demokrat akan evaluasi dukungannya kepada Anies. Apa maksudnya coba tuh? Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi dukungan, kata Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, Andi Arief saat dihubungi Senin. Pertanyaannya saudara sekalian, ini kalau kita baca tubuh berita ini, Demokrat merasa bahwa survei Anies itu semakin lama semakin menurun. Jadi Anda tahu betapa dahsyatnya sihir survei ini. Padahal jangankan para tokoh semacam Andi Arief ini, tokoh elit-elit partai, kita orang bawah, orang masyarakat umum pun yakin betul bahwa survei ini penuh dengan rekayasa. Penuh dengan rekayasa, kita yakin betul. Tapi ternyata para petingginya pun sudah kena sihir, ya. Kena sihir. Bagaimana misalnya nih? Survei SMRC, siapa nih? Survei Saiful Mujani Research and Consulting. Tingkat kesukaan publik pada Anies Baswedan menurun signifikan. Tuh. Ya kan? Saya juga nggak tahu kenapa ilustrasinya Partai Nasdem. Nggak tahu juga nih. Ya kan? Tanyanya sama yang bikin berita. Jadi, bagaimana Andi Arief pun, saya nggak tahu pasti dia punya latar belakang informasi segala macam, tapi dia sampai mengatakan, karena apa? Karena rating Anies dalam survei-survei semakin menurun. Memang selalu nomor 3, saudara, tapi semakin menurun. Dan Kompas pun menulis, elektabilitas Anies turun terus. Demokrat duga karena tak kunjung deklarasi cawapres. Tuh. Oke? Nah, saudara sekalian, pertanyaan yang kita bisa ajukan kepada Demokrat, oke, kalau Anies katakanlah tidak segera mendeklarasikan cawapresnya, lalu Demokrat akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies. Sampai pada putusan, oke, saya cabut, tidak jadi dukungan. Anda mau dukung siapa, Demokrat? Mau pindah ke Ganjar? Atau pindah ke Prabowo? Ini kan persoalan serius, saudara. Masa dia mau tetap tiba-tiba capres kami AHY gitu. Lawang bertiga aja rawon, apalagi sendiri, pasti nggak cukup suaranya. Nah, ini saudara sekalian, bagaimana serangan terhadap Anies seperti kata, ini jadi menarik, seperti kata Mahfud MD, bahwa hati-hati dengan anggota koalisi. Hati-hati dengan anggota koalisi. Ini kita bicara Demokrat. Dan itu bukan gosip, bukan saya ngawur asal bunyi ya, tapi ini suara langsung sumber resmi dari Demokrat, dari Ketua Bapilunya, Badan Pemenangan Pemilunya. Ya, Andi Arief, bahwa kalau sampai Juni Anies tidak segera mengumumkan cawapresnya, Demokrat akan evaluasi. Yang itu berarti tanda kutip ancaman. Kenapa Demokrat begitu ngotot? Apakah Demokrat ngeyel ingin AHY? Memang ada pendapat bahwa kalau Anies berpasangan dengan tentara, tentu bagus. Ajib, bla 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 bla. Tapi dengan segala hormat, AHY masih terlalu muda, orang bilang begitu. Dengan segala hormat lagi, orang mengatakan AHY itu cuma tanda kutip, mohon maaf lagi, cuma mayor gitu, pensiunan mayor. Padahal nanti kalau Anies jadi presiden, dia punya menteri pertahanan. Menteri pertahanannya pasti Jenderal Bintang 4. Dia di bawah Anies ada TNI. Yang TNI itu ada Kasat, ada Kasal, ya kan? Ada jenderal, kolonel dan sebagainya. Ini yang kata orang-orang militer, saya tidak peduli dan tidak tahu tentang militer kan, tapi orang-orang mengatakan, bro, gila loh kalau misalnya ini jenderal menghadap wapres yang mayor hormat, rasanya gimana gitu loh. Saya nggak tahu secara psikologi seperti apa, tapi itu jadi persoalan-persoalan yang sangat serius tentang keberadaan AHY, ya kan? Makanya pertanyaan pertama, apa betul Demokrat itu semata-mata akan balik kanan kalau cawapres tidak kunjung diumumkan, atau ada sebab lain? Sebab lainnya apa? Iming-iming, oh Demokrat partai kaya, tapi bisa juga bukan mustahil orang-orang yang serakah kan orang-orang yang kaya raya. Tapi bisa jadi juga kan jurus penguasanya kan kalau nggak mau dirangkul, dipukul. Nah, pukulan yang disiapkan penguasa terhadap Demokrat apa? Ya dong. Yang paling pasti adalah bagaimana Muldoko terus gerilya
untuk merebut Demokrat lewat MA. Dan orang-orang sudah mengatakan sudah hampir pasti nanti MA akan memenangkan Muldoko. Sehingga Demokrat pindah menjadi milik Muldoko, kan begitu. Atau MA mengulur-ngulur waktu sehingga last minute baru diputuskan, dan pada waktu itulah Demokrat kehilangan waktu untuk mempersiapkan segala aturan-aturan proseduralnya. Semua serba mungkin. Tadi kita bicara di awal tentang siapa namanya Nasdem. Nasdem ya tadi banyak masalah yang bisa mungkin timbul. Jadi belum kita bicara PKS ya, dengan segala hormat, semuanya masih sangat mungkin berubah. Dan itu yang saya maksud tadi, bahwa please teman-teman pendukung Anies ya, relawan-relawannya, jangan gampang terbawa emosi. Siapkan dengan sungguh-sungguh antisipasi yang mungkin akan terjadi dengan segala bentuknya. Dan penguasa juga walaupun dia punya kekuasaan, punya power, juga tidak mau terlalu cari penyakit. Kalau menjegal Anies dengan formula E di KPK, itu kan direct tuh, langsung kepada Anies, dan itu bisa memicu kemarahan para pengikut Anies. Walaupun aparat keamanan sudah disiapkan begitu rupa untuk mengantisipasi segala macam kemungkinan-kemungkinan, termasuk pada chaos lah gitu, katakan begitu, udah disiapkan. Tapi kan ngapain kalau bisa mulus dengan lancar, dengan biaya lebih murah, bisa dijegal Anies tanpa harus berdarah-darah, kan begitu kan? Walaupun buat mereka kalaupun harus terjadi begitu nggak masalah betul, ya kan begitu. Nah, jadi kemungkinan menjegal Anies lewat formula E itu pilihan terakhir yang sangat tidak disukai. Ada jalur-jalur yang lebih soft, lebih lembut, dan penguasa dengan gampang berdalih, oh itu bukan urusan saya, yaitu lewat Demokrat tadi. Begitu Muldoko dimenangkan, Demokrat pindah ke Muldoko, pasti balik kanan. Maka tinggal Nasdem dan PKS, itu pasti kurang, dan Anies tidak bisa menjadi cawapres. Kalau orang bunyi, penguasa dengan mengatakan, oh itu kan internal partai. Soal kemudian partainya Demokratnya Muldoko akan pindah dukungan, itu urusan internal mereka. Kami tidak ikut campur, kami tidak cawe-cawe. Padahal itu semua bagian dari statement dari Presiden Jokowi yang saya tidak akan netral, saya akan cawe-cawe. Sebagai seorang presiden, itu adalah perintah pada birokrasi di bawahnya sampai ke level, kalau perlu tingkat RT. Semua akan bekerja sungguh-sungguh untuk mengamankan sabda sang presiden. Walaupun kalau kita baca politik lebih detail lagi, presiden pun sekarang sudah semakin linglung dan limbung ya. Mainannya yang sudah disiapkan jauh-jauh hari, Ganjar direbut oleh Megawati, sementara Prabowo yang diharapkan bisa menjadi Ganjar untuk mengamankan soft landingnya dan keluarganya setelah dia tidak menjabat, setelah lengser, juga belum bisa dipegang secara penuh. Kan lama-lama Prabowo capek juga. Iya Pak, saya akan menguruskan Presiden Jokowi. Kan lama-lama capek juga. Apalagi orang bunyi-bunyi lah mengkritik Prabowo yang sudah, mohon maaf istilahnya, bukan cuma memuji, tapi udah lebih rendah lagi. Anda ketemu nggak kalimat yang lebih tepat? Saya ada, tapi nggak mau ngomong juga kan. Gitu saudara sekalian ya. Jadi please betul-betul please. Ini bukan kabar burung, bukan isapan jempol. Jadi jagoan Anda, jagoan saya lah juga lah gitu ya, jagoan kita lah, Anies Baswedan ini benar-benar belum aman. Benar-benar belum aman, dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat tiba-tiba terjadi sesuatu yang sudah kita prediksi walaupun sangat tidak kita inginkan. Nah, kalau itu terjadi, misalnya Demokrat balik kanan, apa yang Anda lakukan? Atau misalnya Nasdem tidak tahan dengan tekanan, tapi kan Surya Paloh udah pidato akan mewakafkan. Itu kan politisi, bos. Politisi apa aja bisa berubah sesuai dengan kondisi, ya kan? Di kantong saya ada 11.000 triliun nih. Nanti kalau saya jadi presiden, stop akan impor. Tidak akan naikkan harga BBM. Waduh. Stop utang luar negeri. Waduh, kita sudah kenyang dengan busa-busanya para politisi. Termasuk
Nasdem sekalipun, termasuk Surya Paloh sekalipun. Semuanya kalkulasi kepentingan pragmatis, saudara. Soal idealisme, soal platform segala macam itu buat politisi itu nomor 216 kali, saking kesekiannya. Di awal boleh jualan begini, begono karena memang untuk menarik dukungan. Nah, saudara sekalian, please ya, Anies sama sekali belum aman. Hati-hati betul-betul dan siapkan langkah-langkah yang memang harus dilakukan karena Indonesia dipimpin oleh pemimpin terbaik di masa depan untuk kita, untuk anak cucu kita. Tidak seperti sekarang untuk oligarki dan para antek-anteknya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.